Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyadul Hasan Syahdi dari Prodi D3 RMIK kelas 19 A5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari sel-sel yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstra sel, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, yaitu mengeluarkan sekret senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua, ureter, menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga, kantung kemih sebagai penampung urin. Yang berikutnya, uretra sebagai menyalurkan urin dari kantung kemih. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kantung kemih, dan sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal. Bagian-bagian ginjal yang pertama, korteks atau bagian luar ginjal. Yang kedua adalah medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga, piramid, media yang berbentuk kerucut. Yang keempat, kolumna Bertini, bagian korteks yang melindungi piramid. Yang kelima, papillaris Bertini, papila dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis, reservoir utama yang mengumpulkan ginjal. Yang ketujuh, calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan adalah calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal, kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang terlapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perineal dan lemak perareneal yang membantu meredakan goncangan. Anatomi dan fisiologi. Ginjal berbentuk seperti kacang orang dewasa, panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus. Fungsi ginjal adalah pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, peraturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis kapsula renalis berupa jaringan fibrus ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua, lapisan dalam, yang terdiri dari modula atau substantia medullaris. Fungsi ginjal: mengatur volume air cairan dalam tubuh. Kelebihan ginjal dalam tubuh akan diekresekan oleh ginjal sebagai urin kemih yang
encer dalam jumlah besar, kekurangan air. Kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Yang kedua, mengatur osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan, penyakit diare, muntah, ginjal akan meningkatkan ekresi ion-ion penting. Fisiologi ginjal mengatur keseimbangan asam-asam basa cairan tubuh. Bergantung pada apa yang dimakan, bercampuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam pH lebih dari 6 disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran maka urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Ekresi sisa hasil metabolisme ureum, asam urat, kreatium, zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, homoglobin, dan bahan kimia asing. Fungsi hormon dan metabolisme ginjal mengekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah. Sistem renin, angiotensin, aldosteron membentuk eritropoiesis. Renin mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Yang keenam, membentuk hormon dehidrasi, kolekalsiferol, vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion Ca di usus. Korteks ginjal, korteks renalis mengandung jutaan alat penyaring nefron 1 sampai 1,5 juta. Fungsi nefron adalah untuk membentuk urin dengan cara filtrasi, rebasasi, dan sekresi. Nefron terdiri dari badan Melpighi dan tubulus. Badan Melpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman terbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jaringan kaliper kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus tersebut disebut arteriol aferin, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriol eferen. Sumsum ginjal, medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui pengumpul menuju pelvis renalis, rongga ginjal. Selanjutnya pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi dua, nefron kortikalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung Henry pendek dan tetap berada pada korteks. Nefron juxtamedullaris. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam, zona dalam dari medula. Nefron. Bagian-bagian nefron. Yang pertama adalah glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol afferent bersatu menuju arteriol efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua adalah kapsul Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Bagian-bagian nefron. Tubulus menjadi terbagi tiga, yaitu tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan menseksikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari pars
dari pars, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga disebut segmen tipis, sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga, tubulus distal berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat tertentu. Lanjutan, bagian-bagian nefron yang keempat adalah ductus pengumpul, ductus collectivus, menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpulan terbenam ke dalam medula dan menggosongkan cairan isinya urin ke dalam pelvis ginjal. Gambarnya bisa dilihat di sini. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi. 1-5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Reabsorpsi dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Sekresi, zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang kedua adalah ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinelia. Panjangnya yaitu 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastrius inferior melalui neuron simpatis, terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis berbeda di dalam rongga abdomen. Yang kedua adalah pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar jaringan ikat dan lapisan dalam otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit yang akan mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga, vesika urinaria, disebut juga bladder atau kantung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian apeks dihubungkan ke kranal oleh sisa kantong allantois sampai ke pusar, yaitu yang berikutnya corpus dan fundus. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Pars prostatica terletak sebelum kelenjar prostat. Pars prostatica terletak di prostat. Pars membranosa sekitar 15 cm dan di lateral tepi terdapat kelenjar bulbar retralis sepanjang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat adalah pars cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongium penis sekitar ereksi. Proses pembentukan urin.
Yang pertama adalah filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus, zat berukuran kecil glukosa dan limbah nitron mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efren. Hasil filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrasi glomerulus. Tekanan osmotik atau TO, tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semi permeable, membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semi permeable memungkinkan untuk melengkapi molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Yang kedua adalah reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal, hasil filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna, ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, dialirkan ke tubulus contortus collectivus, saluran pengumpul. Disalurkan pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya ke rongga ginjal, kemudian ke ureter, kemudian ke kantung kemih untuk disimpan sementara. Bila kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumbalan-gumbalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh zat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis, sistem saraf dan yang mengontrol pembuluh darah. Kemudian berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Ciri-ciri urin yang normal. Ciri-ciri urin yang normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampaui banyak protein dimakan. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Baunya bisa tajam, kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025.